Lakukan 5 hal ini, maka Anda akan menjadi trader sukses dan menghasilkan uang. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun saya, untuk menjadi trader yang bisa menghasilkan uang secara konsisten bukan pekerjaan yang mudah. Karena faktanya 90% trader kehilangan uang, 80% menyerah di tahun pertama, 15% tetap trading meskipun sering terkena MC. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan dan mindset yang benar untuk dapat bertahan dalam bisnis ini dalam jangka panjang. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Victory Trader. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang trading bagi trader pemula. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan market juga, di sini teman-teman juga bisa berdiskusi dan mengajukan pertanyaan di kolom komentar apabila ada penjelasan saya yang kurang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 pelajaran penting yang saya sadari setelah beberapa kali kegagalan yang saya alami di bisnis trading. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dan bisa terus berkembang di bisnis trading. Yang pertama adalah perlakukan trading seperti bisnis. Bayangkan sebuah perusahaan besar dengan pendapatan yang besar pasti memiliki berbagai macam departemen yang mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Contohnya, departemen pemasaran, departemen akunting, departemen strategi, dan sebagainya. Begitu juga dalam bisnis trading, strategi yang baik tidak menjamin kalian akan menjadi profitable di bisnis ini. Diperlukan departemen akunting, yaitu bagaimana kalian mengelola resiko, yaitu money management. Berapa resiko per trade yang akan kalian tanggung dan itu berhubungan dengan modal Anda. Trader profesional bukanlah trader yang mampu menghasilkan profit yang banyak, namun trader yang profit konsisten dalam jangka panjang dan bertahan dalam bisnis ini. Pada waktu mulai trading, saya selalu membayangkan profit puluhan bahkan ratusan persen per bulan. Saya juga memiliki target harian yang tidak masuk akal. Namun saya lupa mempersiapkan berapa loss atau kerugian yang saya alami. Akhirnya saya lupa memakai stop loss atau memakai stop loss, tetapi tidak menentukan lot dengan benar dan berapapun profit yang saya dapatkan akan berakhir dengan loss. Menurut saya, di awal trading fokuslah pada resiko supaya kita bisa bertahan di bisnis trading. Selalu gunakan stop loss dan fokus pada resiko per transaksi. Selalu gunakan risk reward yang ideal di mana reward selalu lebih besar daripada resiko. Misalnya 1, 2, fokuslah pada tidak kehilangan uang karena kita tidak mau menjadi 90% trader yang kehilangan modal. Tahap pertama adalah menjadi break-even trader dulu sebelum menjadi profitable trader. Jika kita bertahan cukup lama di market, maka kita bisa terus belajar dan berkembang sampai bisa menghasilkan uang dengan modal kita. Yang kedua adalah market tidak mengikuti indikator apapun atau strategi apapun. Sebagai contoh, indikator overbought dan oversold bukan berarti bahwa market akan berbalik arah. Kebiasaan trader pemula diajarkan bahwa jika harga terlalu tinggi atau terjadi overbought maka harga akan turun, dan jika harga terlalu rendah atau terjadi oversold maka harga akan naik. Nyatanya harga seringkali tidak memperdulikan area overbought atau oversold. Harga bisa terus naik meskipun sudah terlalu tinggi dan bisa terus turun meskipun indikator menunjukkan oversold. Dan juga indikator moving average tidak menjamin arah pergerakan harga. Dulu saat saya awal trading, saya mengikuti arahan mentor ataupun membaca buku tentang teknik technical analysis di mana untuk menentukan pergerakan harga menggunakan indikator yang berseberangan yang disebut makros. Kenyataannya adalah moving average adalah indikator lagging atau terlambat memberikan signal, di mana seringkali harga sudah naik atau turun jauh baru memberikan signal, dan yang sering terjadi menunjukkan tren naik harga malah turun dan saat menunjukkan tren turun harga malah naik. Tetapi moving average dan indikator overbought atau oversold seperti stochastic memiliki probabilitasnya masing-masing dan bukan jaminan bahwa harga akan bergerak ke arah tertentu. Lalu apa sih yang sebenarnya menggerakkan harga? Harga bergerak karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah buyer dan jumlah seller, dan kita biasa menyebutnya dengan imbalance atau area ketidakseimbangan. Di area imbalan ini biasanya terjadi perang besar antar institusi untuk menaikkan atau menurunkan harga ke level tertentu. Pelajaran ketiga yang saya ambil dari pengalaman di dalam market adalah menggunakan terlalu banyak indikator hanya membuat pusing. Di awal saya trading, pertama yang saya pelajari adalah cara menganalisa market, dan salah satu cara yang paling mudah menganalisa market adalah menggunakan indikator. Saya mulai melakukan eksperimen dengan menggunakan satu indikator dengan indikator lainnya, seperti menggabungkan Bollinger Band, ADX, RC, Stochastic, Parabolic SAR,
MACD dan setelah 1 minggu trading ternyata hasilnya loss dan di minggu selanjutnya saya menambah lagi indikator lainnya sampai chart saya penuh dengan indikator. Dengan keyakinan semakin banyak indikator maka analisa saya semakin akurat, nyatanya saya semakin pusing dengan adanya banyak sekali indikator. Sampai akhirnya saya sadar bahwa sebanyak apapun indikator tidak akan bisa memprediksi market bahkan untuk 5 menit ke depan. Karena itu saya hanya menggunakan EMA periode 200. Lalu dari sekian banyak indikator kenapa saya menggunakan EMA 200? Karena para institusi besar dan para hedge fund menggunakan EMA 200 baik sebagai penentu arah market ataupun sebagai dynamic support dan resisten pada harga. Selanjutnya, yang keempat, trading di akun demo tidak menjamin hasil yang sama pada akun real pada saat menggunakan uang asli. Mungkin banyak dari kita bisa profit di akun demo, namun saat mulai trading di akun real mengalami loss, padahal strategi dan chart di akun demo dan akun real tidaklah berbeda. Lalu kenapa hasilnya berbeda? Penjelasannya sederhana, di akun demo kita bisa entry dan exit pada market dengan disiplin, baik exit saat loss ataupun saat profit karena di demo kita fokus kepada strategi dan tidak fokus pada uangnya karena kita sadar uang yang loss ataupun profit di demo tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita. Berbeda dengan akun real yang menggunakan uang asli, di sini kita akan dihantui rasa takut akan kehilangan uang. Saat waktunya entry kita tidak entry karena takut dan saat kita mengalami loss kita akan mulai meragukan sistem trading yang kita gunakan. Akhirnya kita mengganti strategi, menggeser take profit dan stop loss atau melakukan averaging hanya untuk membalas kerugian yang sudah kita alami. Kita lupa kalau di akun demo loss dan profit memang biasa terjadi. Maka dari itu tetap uji strategi yang kalian gunakan menggunakan akun demo dan jika hasilnya cukup memuaskan silahkan pindah ke akun real. Silahkan deposit menurut kemampuan teman-teman tetapi jangan deposit yang terlalu kecil. Sebagai contoh jika broker memberikan minimum deposit adalah $10 bukan berarti kalian deposit $10. Karena jika kalian deposit $10 dan resiko per transaksi adalah $2 maka resiko per transaksi adalah 20% dari modal. Dan 5x mengalami loss beruntun modal kalian sudah habis. Lebih baik kalian deposit semampu kalian namun resiko transaksi yang cukup kecil dulu di awal. Jadi bukan depositnya yang dikecilkan namun pengambilan resikonya yang dikecilkan. Karena di forex kita bisa menentukan resiko sebelum kita entry, saran saya gunakan resiko 1-2% dari uang yang kita depositkan. Tujuannya untuk kita bisa terbiasa dengan market dengan lebih baik. Setelah cukup yakin dan nyaman. Selanjutnya yang kelima, gunakan strategi yang cocok dengan karakter masing-masing. Tidak semua strategi cocok dengan karakter kita. Misalnya, kita melihat trader yang bisa menghasilkan uang dengan sistem scalper lalu kita ikutan strateginya dia, tetapi kita malah sering rugi. Lalu kita bilang strateginya tidak berfungsi. Padahal bukan masalah strateginya, tetapi mungkin kita tidak kuat mental melihat pergerakan harga yang terlalu cepat dalam 1 menit. Untuk itu saran saya kepada kalian untuk menggunakan sistem trading yang cocok dengan karakter kalian. Apakah kalian cocok dengan trading scalper, day trading, swing trading, atau position trader? Lalu tentukan time frame yang dirasa cukup nyaman. Karena setiap orang memiliki style masing-masing maka time frame juga perlu disesuaikan dengan style masing-masing. Selanjutnya tentukan angka resiko yang nyaman dengan toleransi resiko kalian. Tingkat toleransi setiap orang berbeda. Maka kalian tentukan resiko per transaksinya. Saran saya resikonya jangan terlalu besar agar kalian bisa tetap tenang walaupun kalian mengalami loss. Lalu tentukan entry dan exit yang cocok sesuai karakter. Apakah kalian nyaman dengan instant eksekusi atau nyaman dengan pending order, serta melakukan stop loss dan take profit atau menggunakan cut loss dan cut profit karena nantinya ini sangat berpengaruh terhadap bisnis trading kalian ke depannya. Itulah hal penting yang kita bisa pelajari dari kegagalan saya setelah beberapa tahun trading. Tentunya saya tetap mengalami profit dan loss dan itu adalah normal. Namun karena saya membatasi loss dan memaksimalkan profit saya tetap bisa bertahan dan terus berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Serta konsisten menggunakan strategi yang saya gunakan. Karena saya sebagai trader kita tidak bisa memprediksi market secara tepat dan akurat. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan konsisten menggunakan strategi kita sendiri sehingga kita bisa entry dan exit dengan probabilitas profit lebih tinggi daripada probabilitas loss. Karena saya sadar trading adalah game of probability. Jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, klik like dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video selanjutnya.
Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari saya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya agar mereka menerima manfaat yang sama dari video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo teman-teman, ini ada info broker XM deposit bonus 50%. Dan profitnya bisa ditarik. Atau kalau teman-teman suka scalping bisa pakai Xnest, spreadnya sangat rendah. Info bisa teman-teman cek di deskripsi di bawah.